Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi untuk membahas soal SBMPTN. Kemarin kita membahas 5 soal, kemudian hari ini kita akan membahas 5 soal lagi. Kita mulai dari nomor 6 ya. Diorit dikategorikan sebagai batuan beku dalam intermediate karena kristalnya. Jadi kuncinya soal cuma hanya pada batuan beku dalam. Batuan beku itu ada 3, 1 dalam, 2 gang atau korok, yang ketiga ada batuan beku luar ya. Nah, sekarang kita fokus yang kelihatan mencolok adalah antara dalam dan luar. Untuk masalah kristal, dalam itu kristalnya kasar, yang ini halus ya. Nah, kita nggak usah berpikir ini karena pertanyaan yang ditanyakan adalah kristalnya, batuan beku dalam. Sehingga kalau kita lihat keterangannya ini. Nah, ini batuan beku ekstrusif dan intrusif. Ekstrusif itu luar, X itu luar, intrusif itu dalam. Ini berarti yang luar, ini yang dalam. Ukuran butirannya halus sampai kasar ya. Jadi batuan-batuan ini memiliki ciri khas sendiri-sendiri. Oke. Jadi jawabannya B. Jadi nomor 6 jawabannya B, yaitu kasar, karena butirannya untuk batuan beku luar itu kristalnya kasar. Kenapa bisa kasar? Karena dia itu pembekuannya lama ya. Kenapa batuan luar bisa halus? Karena pembekuannya cepat. Bedanya di situ. Oke. Nomor 7. Peningkatan kapasitas masyarakat sekitar Gunung Gamalama di Pulau Ternate untuk menurunkan risiko terpapar erupsi gunung api dilakukan dengan. Nah, sekarang kita bisa melihat risiko dari penentuan mitigasi bencana itu rumusnya seperti ini. Risiko sama dengan ancaman bencana ya, dikali kerentanan dibagi kapasitas ya. Nah, ini biasanya singkat, itu risiko sama dengan hazard value dan ini capacity C ya. Nah, yang ditanyakan tadi itu adalah kapasitas. Saat kapasitas tinggi, kapasitas itu berarti kan kemampuan wilayah tersebut. Kalau ancaman bencana itu nanti tergantung jenis bencananya ya. Kerentanannya bagaimana? Dia mudah tidak saat menghadapi bencana di daerah tersebut. Akhirnya dia jadi resikonya bagaimana. Nah, sekarang untuk menentukan kapasitas. Nah, sekarang pertanyaannya ini. Kapasitas masyarakat sekitar Gunung Gamalama di Pulau Ternate untuk menurunkan resiko terpapar erupsi. Kan menurunkan resiko. Agar menurunkan resiko, membuat rencana tanggap darurat di perkotaan. Oke, karena ini kan dekat gunung api, masa ini perkotaan? Salah. Mengefisiensikan pemanfaatan tata ruang kota, salah juga. Membuat zonasi kawasan rawan erupsi gunung api, membuat zonasi kawasan rawan erupsi gunung api, kan cuma masih zonasi. Tetapi ini kan lebih kepada menurunkan risiko terpapar gunung api dilakukan dengan. Jawabannya adalah D, menyusun peta jalur evakuasi antar pulau. Kenapa? Saat gunung api ini meletus, maka bagaimana menentukan jalur evakuasinya ya. Ini untuk kapasitas membangun dan menahan aliran lahar ini. Jadi seperti apa bentuknya jalur evakuasi? Nah, ini kita jalur evakuasi kawasan Gunung Merapi ini contohnya di daerah Sleman. Jadi saat erupsi meletus, jalur evakuasi yang paling bagus dilalui adalah mana? Ya,
merah itu jalur evakuasi normal. Jadi ada jenisnya. Jadi kita harus mengarah kemana? Ini untuk meningkatkan kapasitas, ya, kapasitas dari masyarakat. Oke, untuk nomor 7 jawabannya adalah D. Nomor 8, unit analisa yang digunakan untuk penilaian kerentanan sosial berbasis data statistik yang ada di Indonesia. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kerentanan atau V. Ya, kerentanannya bagaimana di Indonesia? Nah, saya akan berikan variabel bagaimana ini kerentanan sosial. Variabel sosial, kerentanan sosial itu seperti apa? Nah, seperti ini. Ya, jadi dilihat dari kepadatan penduduk, dilihat dari usia, dilihat dari jumlah penduduk wanita. Nah, kira-kira data-data ini bisa diperoleh dari mana? Tadi pilihan gandanya dari individu, rumah tangga, rukun tetangga, rukun warga, atau desa. Jelas data yang tadi itu bisa didapat jika ada di desa. Ya. Ada sebagian yang membahas jawabannya rumah tangga. Ini kan masih bagiannya ini. Kan gitu. Jadi datanya lebih mudah, kepadatan penduduk di wilayah tersebut berapa, penduduk usia tua dan balita berapa, itu kan dilihat dari data desa, lebih cepat. Ya. Itu lebih efektif karena ini kaitannya dengan data statistik. Ya. Ini nomor 8. Oke. Nomor 9. Gerakan air permukaan di laut tidak hanya disebabkan oleh gerakan angin yang bertiup di atasnya, tetapi dipengaruhi oleh faktor. Nah, ada garis lintang, salah. Ada topografi dasar laut, tidak. Massa air laut, tidak. Kecepatan arus laut, tidak. Densitas air laut. Nah, ini yang benar. Densitas air laut itu seperti apa? Seperti ini. Perbedaan densitas serta upwelling dan sinking. Perbedaan densitas menyebabkan timbulnya aliran massa air dari laut yang dalam di daerah kutub selatan dan kutub utara ke arah daerah tropis. Jadi densitas itu menentukan pergerakan air laut. Nah, densitas itu faktornya, faktor terbentuk densitas adalah 1 suhu, 2 salinitas, 3 tekanan. Ya. Nah, ini adalah faktor dari densitas. Oke, selanjutnya soal terakhir nomor 10 ya. Jadi kita belajar sedikit tapi paham gitu aja. Nanti kalau ada yang belum begitu paham, silakan kalian bisa DM atau WA di nomor yang sudah saya sediakan. Bentar, nomor 10-nya kok belum ketemu. Nomor 10. Ini. Oke. Nomor 10. Angka kematian bayi di suatu negara menunjukkan tingkat kualitas penduduk yang terkait dengan aspek. Jadi angka kematian bayi, namanya bayi bisa mati
itu pasti ada beberapa faktor, yaitu faktornya adalah kesehatan pastinya yang lebih jelas. Faktor kematian bayi dilihat dari kesehatannya. Nah sekarang kalau pendidikan, oh jelas ya. Nah tingkat pemenuhan gizi keluarga, iya karena ini bagian dari kesehatan. Ya, tingkat kesejahteraan keluarga ini bukan, tingkat play keluarga bukan, tingkat prevalensi penyakit bukan. Ya, jadi tingkat pemenuhan gizi keluarga itu menunjukkan bagaimana kualitas penduduk sendiri. Penduduk dengan kualitas yang baik pasti bisa tahu bagaimana memenuhi gizi keluarga. Karena ini pertanyaannya adalah kematiannya bayi. Ya, seperti itu. Jadi untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sekian. Jika ada pertanyaan atau 5 soal yang saya bahas itu kurang paham, silakan kalian DM atau WA di nomor yang sudah saya sediakan. Itu saja, tetap jaga kesehatan. Semoga wabah ini cepat hilang, karena saya merasa kok semakin lama bosan bahas corona. Ya, karena ya seperti itu aja lah. Mungkin bisa wabah itu cepat hilang sehingga sekolah bisa masuk seperti biasa. Terima kasih atas partisipasinya, semoga bermanfaat, semangat belajar, semoga diterima di SBMPTN, masuk perguruan tinggi negeri yang ingin kalian idam-idamkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.